Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tushbihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa ta'inu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Para adik-adik santri sekalian yang kami hormati, yang kami cintai, alhamdulillah wasyukurillah ala ni'amillah. Di sore hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk bertemu, walaupun tidak bertemu secara fisik karena memang kondisi yang tidak memungkinkan. Kita berdoa mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala wabah corona ini segera diangkat, sehingga para adik santri yang sampai saat ini belum bisa datang ke pesantren, belum bisa diasramakan, segera bisa pindah hijrah dari rumah ke pesantren. Sebenarnya keputusan ini sangat berat, tapi kami apabila dipaksakan untuk datang ke pesantren, diasramakan, sementara kondisi di sini itu masih sangat rawan, itu tidak memungkinkan dan juga bertentangan dengan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Namun walaupun adik-adik sekalian itu masih ada di rumah dan belum ke pesantren, namun harus diketahui bahwasanya kalian semua itu sudah diakui sebagai santri dari Pondok Pesantren Syekhul Holil Sepinggan Balikpapan. Dan andai kata misalkan, tapi mudah-mudahan kalian semua itu sehat dan mudah-mudahan panjang umur, andai kata di antara kalian itu ada yang meninggal sebelum datang ke pesantren, maka kalian semua itu sudah dianggap sebagai orang yang mati syahid karena sedang dalam kondisi menuntut ilmu. Jadi sebagaimana diketahui bahwasanya orang yang meninggal dunia ketika saat menjalani pendidikan, ketika saat berada di pesantren atau ketika sedang kuliah, maka orang itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat besar, yaitu berupa mati syahid. Jadi kendati pun kalian semua itu belum diasramakan, masih di rumah, tapi itu tidak mengurangi daripada niat thalabul ilmi, dan juga tidak mengurangi nilai daripada anggapan bahwa kalian itu sudah dianggap sebagai santri dari Pondok Pesantren Syekhul Holil. Adik-adik santri yang kami hormati, melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, yaitu pelajaran fikih yang kebetulan hari sebelumnya itu saya tidak bisa ngisi karena ada halangan, namun diisi oleh Adinda Ustadz Mahfruz. Jadi kajian sore ini itu berkaitan dengan fikih juga, melanjutkan daripada apa yang sudah disampaikan yang sudah ditulis, bahkan sudah ditulis di papan tulis kemarin oleh Adinda Ustadz Mahfruz. Untuk lebih keberkahannya, marilah kita pertama-tama membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada pengarang kitab ini, dan juga kita hadiahkan kepada guru kita dan juga orang tua kita semuanya. Ala hadiniyah wa ala kulitina salih al-fatihah dirita ilahu bisyafa'ati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'i al-jami'i minal anbiya wal mursalin wa sahabah wa qarabah tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adik-adik santri sekalian yang kami hormati,
kajian sore ini beda dengan pelajaran tajwid dan juga pelajaran-pelajaran yang lain, karena ini masalah fikih. Maka saya lebih menekankan agar adik-adik sekalian itu lebih mengerti. Jadi bukan nanti saya tidak akan memberikan pertanyaan atau soal yang harus dikerjakan, tapi ini lebih kepada sifatnya kajian umum yang mudah-mudahan adik-adik sekalian walaupun jauh, walaupun hanya lewat online, ini bisa mengambil manfaat daripada apa yang saya sampaikan, walaupun apa yang saya sampaikan tentu dan insya Allah tentu ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pelajaran kemarin ini sampai masalah arkanuddin yang sudah entah adik-adik sudah nulis atau enggak ya. Arkanuddin di salah satu arkan itu rukun agama. Rukun agama itu ada 3. Perlu diketahui bahwasanya rukun itu merupakan tiang. Rukun itu bahasanya orang Timur Tengah. Jadi kalau bahasa kita itu tiang. Tapi tiang bukan tiang teras. Kalau ibaratkan rumah, arkan itu rukun itu bukan tiang teras, bukan. Tapi tiang utama. Itu yang dimaksud dengan rukun. Jadi arkanuddin salah satu rukun agama, artinya tiangnya agama. Agama ini bisa berdiri itu apabila ada 3 komponen di sini yang lengkap. Pertama al-Islam, Islam. Yang kedua iman. Yang ketiga ihsan. Islam itu merupakan praktek ubudiyah, af'alul jawarih. Islam itu al-inqiyad. Islam itu al-istilam. Islam itu penyerahan diri. Islam itu penyerahan diri dan kepatuhan. Itu yang dimaksud dengan Islam. Jadi Islam secara lugatan adalah penyerahan diri, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Itu namanya Islam. Islam juga bermakna salam, keselamatan dan kedamaian. Jadi orang yang berislam maka otomatis dia damai. Ketika ada orang Islam hidup di tengah-tengah masyarakat, maka dia membawa kedamaian. Maka sekarang yang jadi persoalan, apabila ada orang mengaku Islam, hidup di tengah-tengah masyarakat, tapi menjadi bumerang, menjadi provokator, menjadi anukan ke masyarakat, membuat masyarakat ketakutan, menebar teror, maka ini jadi pertanyaan, Islam mana yang diikuti oleh orang itu? Karena Islam itu sendiri adalah assalam, kedamaian, keselamatan. Maka sekali lagi kalau ada orang Islam membuat orang di sekitarnya itu ketakutan, membuat orang di sekitarnya itu tidak aman, membuat orang di sekitarnya itu tidak tentram, baik itu sama-sama muslim maupun non muslim, maka perlu dipertanyakan keislamannya. Islam mana yang dia ikuti? Karena Islam sendiri itu adalah assalam. Assalam adalah kedamaian, kesejahteraan. Maka itu hakikat daripada Islam. Islam itu sendiri hanya berkaitan dengan anggota luar, perbuatan anggota tubuh. Makanya kemarin yang dituliskan oleh yang sudah ditulis kemarin, al-Islam wa dinul ladzi ba'atsallahu bi, yaitu intinya Islam itu mengikuti secara zahir, mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Namun Islam itu hanya urusan luar saja, urusan af'alul jawari, anggota tubuh ini saja, itu namanya Islam. Jadi keimanan itu di dalam hati. Keimanan di dalam hati. Ketika Islam, agama itu ada 3 tiang. Tiang pokok agama itu 3. Pertama Islam, yang kedua iman, yang kedua ihsan. Kalau bertiga ini, kalau Islam, iman dan ihsan ini berkumpul, maka Islam itu akan tegak. Ketika kita hanya melaksanakan rukun Islam saja, maka Islamnya apa? Tiangnya masih 1, jadi kurang 2, tidak bisa berdiri. Islam itu tidak bisa berdiri.
Karena keislaman harus didukung dengan keimanan. Iman itu di dalam hati. Maka nanti berbuah ihsan. Berbuah ihsan ini buah daripada praktek Islam yang didasarkan oleh keimanan. Maka akan berbuah ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu menghadirkan Allah. Ihsan itu merasa selalu dihadap, merasa selalu diawasi oleh Allah. Islam itu merasa bahwasanya setiap gerak-geriknya itu selalu dipantau oleh Allah. Islam itu ihsan itu perasaan. Islam apa? Ihsan itu merupakan rasa. Ihsan itu rasa. Rasa merasa diri dipantau oleh Allah, merasa diri dianugerahi oleh Allah. Jadi ketika misalkan kita berbuat baik, kemudian timbul perasaan alhamdulillah, karena kebaikan ini bukan timbul dari saya sendiri, tapi kebaikan ini bisa saya lakukan karena taufik dari Allah. Jadi bukan karena usaha saya sendiri. Jadi ketika dia berbuat baik, kemudian timbul bahwasanya Allah itu yang memberi taufik kepada kita sehingga hati kita tergerak untuk melakukan kebaikan, maka itu namanya ihsan. Jadi setiap perbuatan baik itu tidak dianggap oleh dirinya sendiri, tidak merasa bahwasanya itu hasil karya sendiri dan tidak menganggap itu hasil usaha sendiri, tapi semuanya dikaitkan dengan Allah. Saya bisa berbuat baik karena Allah memberikan taufik kepada saya sehingga hati saya tergerak untuk menolong orang. Berarti itu perbuatan ihsan. Ihsan itu rasa. Jadi yang pertama itu Islam. Islam itu diingat yaitu af'alul jawarih. Af'alul jawarih itu ya kayak apa? Penglihatan. Apa yang dilakukan oleh semua anggota tubuh kita itu namanya Islam. Islam saya tidak cukup, harus ada iman. Iman itu di dalam hati. Terus kita lanjutkan, Islam itu rukun Islam itu ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mengucapkan. Jadi dengan orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang itu sudah dianggap Islam, dianggap muslim, walaupun di dalam hatinya dia tidak percaya kepada Allah, tapi secara hukum dia sudah dihukumi sebagai muslim. Kenapa kok ucapan di dalam rukun Islam itu yang dititik beratkan itu kenapa malah ucapan? Kenapa bukan kepercayaan dan keyakinan? Kenapa asal orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sudah dianggap muslim? Padahal di dalam hatinya mungkin dia belum percaya kepada Allah, belum beriman kepada Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Kenapa itu sudah dianggap muslim? Karena masalah keimanan itu di dalam hati. Keimanan itu tidak tampak tapi ada di dalam hati. Karena keimanan tidak tampak maka tidak bisa dinilai. Karena tidak bisa dinilai maka harus ditampakkan secara zahir. Penampakan keimanan maka dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi orang walaupun tidak percaya di dalam hatinya kepada Allah, Rasul dan lain sebagainya, itu tetap dianggap muslim secara zahir. Dianggap muslim secara zahir kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena keimanan tidak tampak. Iman itu kepercayaan dan keyakinan. Keyakinan tidak tampak. Maka untuk mengetahui agar hukum Islam berlaku kepada orang itu, maka butuh bukti. Apa buktinya kalau kamu muslim? Maka ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka di sini kemudian ulama mengatakan orang walaupun di dalam hatinya dipenuhi keimanan kepada Allah, iman kepada Rasul dan rukun-rukun iman yang lain, tapi dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang itu tidak bisa dianggap muslim secara syariat. Kenapa? Karena tidak ada bukti. Karena keyakinan ada di dalam hati, tidak bisa tampak. Yang bisa tampak itu hanya ucapan. Makanya ucapan di sini dititik
beratkan. Jadi hanya mengucapkan saja itu sudah dianggap muslim. Orangnya itu dianggap muslim, agamanya Islam, maka orangnya disebut orang muslim. Tapi ingat, Islam itu merupakan agama yang bisa tegak dengan 3: Islam, iman, dan ihsan. Makanya itu pentingnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena Islam itu hanya menghukumi yang zahir. Islam itu hanya menghukumi yang zahir, tidak menghukumi yang di dalam. Karena di dalam itu tidak kelihatan, walaupun dibelah dadanya pun sekalipun itu tidak akan tampak orang ini beriman atau tidak. Itu tidak tampak. Makanya butuh ditampakkan dengan ucapan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika syahadat sudah diucapkan, maka otomatis orang itu disebut muslim. Kalau orang itu sudah disebut muslim, maka semua aturan-aturan syariat Islam, aturan-aturan Islam itu maka harus diberlakukan kepada orang tersebut. Jadi yang pertama, rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Perlu diperhatikan bahwasanya Islam itu af'alul jawarih saja. Jadi perbuatan luar saja, berbuat baik, bersedekah, mengucapkan yang baik, itu Islam, dalam ranah Islam. Makanya kalau nanti masalah keimanan kepada Allah, ada sifat wujud kita itu ranahnya iman di dalam hati. Jadi makanya ketika Islam ini kita menjalankan Islam, kemudian didorong dengan rasa keimanan, maka nanti yang ada itu kesombongan itu tidak ada di situ. Kenapa? Kalau kita di dalam rukun iman kepada Allah, di antara iman kepada Allah ada salah satu sifatnya Allah yang wahdaniyat. Allah itu satu di dalam perbuatannya. Artinya semua yang terjadi itu perbuatan Allah. Semua yang terjadi, apapun yang terjadi, itu adalah perbuatan Allah. Jadi ketika kita mempraktekkan Islam yang namanya dakwah, mengajak orang untuk sholat, ini perbuatan baik. Kemudian orang yang diajak sudah tidak mau, malah menentang, atau mungkin dengan kasar orang itu menolaknya, atau mungkin sudah diajak baik-baik, dia malah mukul kita sudah ngajak baik dengan cara yang baik, dia malah mukul. Maka kita kalau tidak mempraktekkan, tidak didorong iman, hanya melaksanakan nahi mu'ata, amar ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan, tapi tidak didasari dengan keimanan ini, wahdaniyat fil af'al tadi itu, maka kamu akan emosi. Kita akan emosi ketika ngajak orang kepada kebaikan, tapi dia justru melawan dengan keras atau justru menghina kita. Kita akan sakit hati. Karena apa? Karena kita tidak memakai wahdaniyat fil af'al. Tapi ketika kita mempraktekkan amar ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan, kemudian iman kita tentang bahwasanya wahdaniyat ini sudah mantap. Wahdaniyat kita faham dan yakin semua yang terjadi itu perbuatan Allah. Ketika kita mengajak kepada kebaikan, kemudian itu menolak, bahkan dia menolaknya dengan keras, atau orangnya itu malah menghina kita, atau bahkan memukul kita, menyerang kita, maka kita tidak pernah mengenal yang namanya putus asa. Kenapa? Karena ketika orang menentang, maka kita akan melihat itu af'al, perbuatan Allah semua yang menggerakkan orang itu semuanya adalah Allah. Yang membuat orang itu beriman itu juga Allah, bukan ajakan saya. Sehingga ketika kita ditolak, dakwah kita ditolak, ajakan baik kita ditolak, kita tidak pernah kecewa. Karena apa? Justru kita melihat orang yang menolak kita, justru kita melihat orang yang menentang kita, itu justru lahan dakwah kita. Karena kita sadar bahwasanya kebaikan seseorang itu bukan karena ajakan saya. Orang itu bisa menjadi baik ketika Allah memasukkan cahaya keimanan ke dalam hati orang itu. Jadi tidak pernah ada rasa kecewa.
Itu salah satu praktek ketika kita berislam didasari dengan iman. Kalau berislam saja ya kecewa, orang diajak baik-baik kok malah kayak gitu jawabannya, kok malah menghina, kok malah nyerah. Maka kita akan melongsor. Kenapa? Karena kita tidak ada iman ini. Makanya Islam dengan iman ketika berjalan beriringan, maka akan tumbuh nanti yang namanya ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu rasa, merasa dirinya diawasi oleh Allah, merasa dirinya itu selalu di dalam pengawasan Allah, merasa Allah itu selalu hadir di dalam gerak-geriknya. Jadi semua baik itu yang menurut kamu jelek dan termasuk apa yang ada di dalam diri kamu, kebaikan yang timbul di dalam diri kamu, itu tidak kamu klaim. Ketika saya misalkan tergerak hati untuk berbuat baik, maka kamu akan selalu melihat wahdaniyat fil af'al. Hati saya mau berbuat baik karena digerakkan oleh Allah. Jadi yang menggerakkan itu Allah. Sehingga kita tidak ada sifat sombong, tidak mengklaim bahwasanya kebenaran yang saya lakukan, kebaikan yang saya lakukan itu usaha saya sendiri, tidak ada klaim seperti itu. Kenapa? Karena kita sadar di dalam rukun iman ada wahdaniyat fil af'al di situ. Semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Maka saya terbebas dari sifat takabur. Kalau hanya berislam saja, lah itu contohnya apa? Kalau kita hanya berislam saja tapi rukun imannya ini dilupakan, atau rukun imannya ini masih apa? Kayak masih cemen, maka bisa dipastikan orang-orang ini akan menjadi muslim yang keras kayak gitu. Keras ngajak kebaikan dilawan, main pukul, mainan itu pasti seperti itu. Kenapa? Karena hanya mempraktekkan rukun Islam tapi tidak menyertakan rukun iman. Makanya kalau ada orang membenci kepada orang yang bermaksiat, berarti dia tidak mempraktekkan rukun iman. Tidak mempraktekkan rukun iman. Jadi orang bermaksiat, orang jelek, orang jahat, tidak boleh kita benci orangnya, kita benci perbuatannya. Di sini iman ini yang penting. Maka kalau kita bisa menggabungkan antara rukun iman dan rukun Islam dan rukun iman ini berjalan beriringan, maka disitulah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, Islam yang membawa rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada sesama, baik itu binatang, kepada manusia, kepada alam dan lain sebagainya. Jadi muslim yang kemudian jadi ekstremis itu karena hanya mempraktekkan rukun Islamnya saja tapi melupakan yang namanya rukun iman. Adik-adikku sekalian, mungkin ini saja untuk pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur sehingga nanti kita bisa bertemu di pesantren kita tercinta, untuk pesantren Syekhona Halil, dan yakinlah, dan itu pasti walaupun kalian masih di rumah tapi tetap sudah tercatat bahwasanya kalian semua itu adalah murid daripada Mbah Holil Bangkalan melalui cucunya, melalui cicitnya yang bernama Kiai Haji Ali Holil. Jadi jangan berkecil hati, jangan kecewa karena kalian belum bisa masuk ke pondok ini, karena kalian tetap diakui sudah tercatat sebagai santri pondok pesantren Syekhona Halil. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.